pada kesempatan kali ini kita akan bahas judul besar perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial, yaitu mengenai stratifikasi sosial. Nah, submateri yang akan kita bahas kali ini mengenai sifat-sifat stratifikasi sosial itu sendiri. Nah, sifat-sifat stratifikasi sosial ini diklasifikasikan menjadi 3 tipe di dalamnya. Nah, yang pertama itu adalah stratifikasi sosial tertutup. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka, dan yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai stratifikasi sosial tertutup. Nah, maksudnya apa sih stratifikasi sosial tertutup ini? Nah, maksudnya itu sistem stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat di mana lapisan-lapisan yang ada lebih bersifat tetap gitu dan tidak adanya perubahan. Maksudnya, sistem lapisan yang bersifat tertutup ini membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan lainnya, baik yang merupakan gerak ke atas ataupun ke bawah. Jadi pada stratifikasi sosial tertutup ini terdapat pada sistem kasta, dikarenakan pada pelapisan sistem kasta orang tidak bisa berpindah atau bergerak. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai ciri-ciri stratifikasi sosial tertutup. Nah, ciri-ciri stratifikasi sosial tertutup ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah komunikasi antar strata relatif terbatas, sehingga proses informasi dan perubahan-perubahan relatif lambat. Karena tertutup tadi, karena adanya batasan-batasan. Dengan batasan tersebut, jadi informasi-informasi atau perubahan itu relatif lambat. Yang kedua, keanggotaan dari masing-masing strata bersifat tetap dan turun-temurun. Contohnya, kerajaan. Nah, sistem kerajaan di sana kalau ingin menjadi raja harus adanya keturunan bangsawan. Yang ketiga, masing-masing strata sangat menyadari stratanya dan berusaha mempertahankan serta menjaga eksistensi dari stratanya masing-masing. Nah, selanjutnya itu yang keempat ya. Nah, yang keempat yang akan kita bahas itu garis batas antara strata yang satu dengan strata yang lainnya itu lebih jelas, relatif jelas dan tegas. Nah, ditandai dengan suatu sistem budaya tertentu sehingga dapat membedakan tingkatan-tingkatan dari orang-orang dalam masyarakat tersebut. Nah, yang kelima, tidak terdapat mobilitas strata baik social climbing, perpindahan anggota masyarakat dari kelas rendah ke kelas atas maupun social thinking. Nah, contoh stratifikasi sosial tertutup ini kita bisa menjumpai pada masyarakat Bali. Pada masyarakat Bali terbagi atas 4 lapisan. Nah, lapisan di sini maksudnya adalah lapisan sistem kastanya. Di Bali sendiri adanya kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dengan adanya pembagian lapisan ini, mereka tidak bisa berpindah dari satu kasta ke kasta lainnya karena adanya pembagian yang jelas. Nah, contoh lainnya itu adalah pada stratifikasi sosial tertutup ini kita bisa menjumpai pada sistem kerajaan. Kenapa kerajaan? Pada sistem kerajaan sendiri sifatnya itu tertutup dan terbatas bagi orang-orang yang tidak keturunan kerajaan. Nah, kita bisa menjumpai pada kerajaan di Inggris atau kerajaan yang ada di Eropa. Dalam sistem kerajaan yang hanya boleh menjadi seorang raja atau ratu, atau apabila nih kamu ingin menjadi seorang raja atau ratu tapi kamu bukan menjadi atau bukan golongan bangsawan, itu tidak bisa. Karena yang hanya bisa menjadi seorang raja atau ratu ini adalah keturunan dari kerajaan itu sendiri, dan tidak adanya pergerakan dan perpindahan dalam sistem kerajaan ini gitu. Karena sifatnya itu turun-temurun. Nah, yang kedua itu adalah stratifikasi sosial terbuka. Maksudnya ini adanya peluang bagi seseorang untuk bergerak atau berpindah dari kelas atas ke bawah atau dari kelas bawah ke atas. Dan ini terbuka bagi siapa saja. Tidak adanya sistem kasta. Berbanding terbalik dengan stratifikasi sosial tertutup, dan setiap orang itu berhak memperoleh kedudukan. Nah, ini adalah contoh dari stratifikasi terbuka. Orang bisa ke atas, orang bisa ke bawah gitu.
Nah, selanjutnya itu ciri-ciri stratifikasi sosial terbuka. Yang pertama, keanggotaan stratanya bersifat tidak tetap. Yang dibilang tadi, orang itu bisa berpindah dari kelas atas ke kelas bawah maupun dari kelas bawah ke kelas atas. Adanya pergerakan, adanya perpindahan. Yang kedua, garis batas strata bersifat tidak jelas dan tidak tegas gitu. Yang ketiga, komunikasi antar strata itu bersifat terbuka. Tidak adanya batasan lagi. Di stratifikasi sosial terbuka ini orang itu bisa bebas berekspresi kah, gitu, dan lainnya. Yang keempat, proses komunikasi dan perubahan lebih berjalan dengan lancar. Nah, yang kelima, terdapat mobilitas strata baik social climbing maupun social sinking. Nah, contoh dari stratifikasi sosial terbuka ini sendiri kita bisa menjumpai pada seorang pedagang bakso, di mana seorang pedagang bakso ini menekuni profesinya itu dengan sungguh-sungguh, dengan keuletannya. Jadi dengan keuletan dan kesungguhannya dia bisa mengembangkan usaha baksonya ini menjadi usaha bakso yang sukses gitu. Sehingga dia menjadi pengusaha bakso yang sukses di daerahnya. Jadi ini terjadinya perpindahan dari kelas rendah ke kelas atas. Nah, yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Nah, stratifikasi sosial campuran ini maksudnya apa? Stratifikasi sosial campuran ini adanya gabungan dari stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Maksudnya itu bagaimana? Stratifikasi sosial tertutup ini terdapat pada sistem kasta. Adanya batasan tadi. Orang tidak bisa berpindah dari kasta satu ke kasta yang lainnya. Sedangkan kalau yang terbuka, orang bisa adanya peluang bagi seseorang gitu. Nah, contohnya seperti ini. Seseorang yang memiliki kasta terendah di Bali yaitu kasta Sudra, lalu ia pergi merantau ke Jakarta untuk bersekolah dengan sungguh-sungguh dalam pendidikannya. Sehingga dengan kesungguhannya tadi, akhirnya dia menjadi seorang bos di suatu perusahaan yang terkenal gitu. Nah, contoh lainnya, seseorang yang tinggal di Bali dan memiliki kasta Brahmana, kasta yang terhormat di Bali gitu. Namun ia pindah ke Jakarta dan menjadi seorang buruh. Dengan itu ia mempunyai kedudukan rendah. Maka ia harus menyesuaikannya dengan aturan kelompok masyarakat yang ada di Jakarta.